Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rodikin Amelda Safera, NPP 290847, absen 28, saya dari kelas G4. Pada hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat aplikasi form penggajian karyawan menggunakan MIT aplikasi Inventor diintegrasikan dengan Google Form dan Google Spreadsheet. Yang pertama, kita bisa buka aplikasi MIT aplikasi Inventor di Google. Di sini saya sudah membukanya. Kemudian di sini kita bisa pertama klik Start New Project. Saya akan menuliskan nama dari project ini ataupun aplikasi ini. Saya di sini tulis data gaji karyawan. Oke. Kemudian kita bisa klik. Di sini adalah tampilan awal desain di screen 1 apabila kita akan membuat dari form gaji karyawan tersebut. Yang pertama, kita bisa langsung klik di layout. Kemudian kita bisa tarik horizontal arrangement. Kemudian kita bisa edit agar tulisannya bisa di tengah semua dan width-nya kita atur menjadi layar penuh. Kemudian setelah itu kita masukkan label. Karena di sini kita akan menulis judul, maka kita masukkan label. Di sini kita bisa edit tulisannya menjadi form penggajian karyawan. Form penggajian karyawan. Kemudian setelah itu kita bisa masukkan ke layout lagi. Kita akan menambahkan table arrangement. Di sini kita membutuhkan 2 kolom dan 7 rows. Kemudian ini bisa kita atur agar layar penuh. Sudah, ini tampilan awal sebelum kita masukkan. Kemudian kita bisa masukkan label. Dan text box untuk jawaban yang nanti kita butuhkan. Sebanyak 7 label karena nanti akan ada 7 data yang akan kita masukkan. Di sini agak sedikit lama karena untuk memasukkan label-label ini untuk nantinya data-data apa saja yang akan kita masukkan ketika kita membuat form gaji karyawan tersebut. Satu kali lagi kita masukkan. Kemudian kita bisa atur ini ukurannya agar 50-50, mungkin setengah-setengah besarnya seperti ini. Dan kita bisa edit. Di sini yang pertama adalah NIK. Yang kedua kita edit nama karyawan. Kemudian yang ketiga ada golongan. Kemudian yang keempat kita ganti tunjangan. Kemudian kita ini ganti dengan pajak. Mohon maaf sebelumnya, yang setelah golongan kita masukkan gaji pokok. Kemudian ada baru kita masukkan tunjangan. Kemudian pajak. Dan yang terakhir adalah gaji bersih. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke layout lagi, kita masukkan ke table arrangement karena di sini kita membutuhkan button untuk nantinya untuk mengklik agar bisa
ke berikutnya. Kita di sini atur agar penuh. Kemudian kita masukkan button 1 dan button 2. Button 1 dan button 2. Kita atur ukurannya agar bisa setengah besarnya sama besar. Button juga kita atur ukurannya setengah. Oke, kemudian kita bisa rename nama. Yang button 1 menjadi simpan. Kemudian yang button 2 kita bisa rename menjadi view data. Dan di sini kita bisa rename juga untuk memudahkan kita nantinya. Di sini kita rename menjadi simpan. Simpan. Kemudian yang ini juga kita bisa rename menjadi view data. View data. Kemudian setelah itu kita bisa lanjut ke connectivity, karena nantinya agar web kita bisa terkoneksi maka kita tarik di sini, kita klik ulang, kemudian web kita tarik ya. Ini adalah tampilan desain di screen 1. Kemudian kita akan selanjutnya membuat ke screen 2. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan membuat desain di screen 2. Pertama kita bisa klik di layout, kemudian kita masukkan vertical arrangement, kita atur agar ukurannya bisa full di layarnya, kemudian kita tarik center. Yang pertama di sini kita akan memasukkan logo. Kita bisa upload file. Oke, kita klik cari file yang sudah kita download. Di sini saya akan memasukkan logo Jawa Tengah. Oke. Kita menunggu ya. Ini gambarnya sudah terupload. Kemudian kita bisa masukkan image di sini, masuk. Kemudian yang kedua ada label, karena nantinya akan dituliskan keterangannya di bawahnya. Mohon maaf, ini hapus dulu. Kita masukkan label di bawah. Kita masukkan label langsung di bawah image, jadi agar bisa masuk di bawahnya. Ini kita bisa atur agar bisa ke tengah. Karena ini tidak bisa, langsung saja kita atur ini, kita edit namanya dengan informasi data gaji karyawan. Informasi data gaji karyawan. Oke, kita bisa atur agar tulisannya bisa di tengah.
Kemudian kita bisa masukkan foto tadi di sini. Kita atur foto tadi yang sudah kita upload. Oke. Karena ini ukurannya masih sangat besar, kita bisa atur ukurannya. Di sini bisa 25 karena akan kita jadikan logo. Ini juga 25. Karena ini ada kesalahan, untuk diulangi agar bisa diedit dengan baik. Pertama vertical arrangement, dan kita bisa atur agar full. Kemudian kita masukkan di image. Habis itu kita masukkan label. Nah, ini kita langsung atur agar letaknya di tengah. Kemudian kita bisa atur image, sudah kita masukkan tadi. Nah, kita atur ukurannya. Kita salahkan, cancel saja yang ini. Oke. Kita editnya yang ada di sini. Picture Jawa Tengah. Kita atur ukurannya. Kita atur ukuran image ini agar kecil ya, karena kita akan menjadikan, tadi yang saya bilang, akan dijadikan gambar logo. Oke, di sini sudah. Kemudian kita tulis informasi data gaji karyawan. Oke, di sini yang pertama sudah. Kemudian kita masuk ke layout lagi, horizontal scroll arrangement. Oke, kita di sini atur width-nya agar full. Kemudian di sini kita atur juga pertama, sebelum kita masuk ke ini, mohon maaf, ini kita hapus dulu yang ininya. Sebelum kita masuk ke horizontal scroll arrangement, kita vertical arrangement di sini karena nantinya akan dimasukkan vertical arrangement. Oke, ini width-nya bisa dibesarkan jadi oke. Kemudian kita baru masukkan table arrangement. Di sini kita masukkan text box 1. Oke. Kemudian setelah itu kita masukkan button, karena nantinya di sini akan hasilnya. Kemudian text box kita di sini kita bisa rename menjadi text box cari teks cari. Oke. Kemudian buttonnya juga kita bisa rename menjadi CMD cari. Oke. Kemudian setelah itu kita ke layout lagi. Kita akan masukkan data-data tadi ke layout, kemudian vertical arrangement. Oke, kemudian kita besarkan di sini width-nya agar penuh. Setelah itu kita bisa masukkan ke table arrangement. Masukkan table arrangement. Kita isi di sini width-nya bisa full. Kemudian kita isi di sini kolomnya ada 3 dan rows-nya ada 7. Oke. Sudah.
mohon maaf. Kemudian yang pertama kita bisa masukkan label. Di sini agak lama ya, karena kita memasukkan ada sekitar 22 label. Oke. Agak lama ini karena panjang, nantinya kita akan mengisi semua yang nantinya akan diisi di Google formulirnya tersebut, sekitar 22 label. Memenuhi 7 rows tersebut. Ini adalah terakhir, label terakhir. Oke. Kemudian di sini kita bisa edit dengan nama NIK. Di sini kita edit nama karyawan. Kemudian yang ketiga kita edit golongan. Keempat kita bisa edit gaji pokok. Kemudian kelima kita bisa edit tunjangan. Kemudian ada pajak, dan yang terakhir adalah gaji bersih. Oke, di sini kita juga edit titik 2 atau sama dengan, ini juga titik 2 atau sama dengan, sama sampai bawah diganti dengan titik 2, karena nantinya ini yang akan diisi untuk pengisian formulir data gaji karyawan tersebut. Oke, sudah. Kemudian di sini kita bisa edit terlebih dahulu di teks. Ini kita bisa edit cari. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa edit rename ini. Kita rename menjadi label NIK, label tulisan kecil semua saja, label NIK. Kemudian yang ini kita edit menjadi label nama, karena nantinya agar memudahkan kita ya, setelah kita masuk di blog mana saja yang akan kita isi, maka kita harus mengedit ini. Ketiga, label golongan, label goal kita tulis ya. Kemudian ini juga kita edit label gaji pokok, label gapok, gaji pokok. Kemudian ini juga kita edit label menjadi tunjangan. Ini juga rename menjadi label pajak. Oke, terus di sini juga gaji bersih kita rename menjadi label gaber atau gaji bersih. Oke, semuanya sudah kita edit sesuai dengan nama-namanya untuk mempermudahkan. Kemudian selanjutnya kita bisa klik layout, horizontal arrangement kita masukkan di sini. Oke, ini bisa kita atur agar penuh. Di dalam horizontal arrangement itu kita masukkan ke button mana? Oke, kita masukkan button. Nantinya ini agar bisa kita atur dulu agar di tengah. Kita edit namanya menjadi back. Di sini juga kita rename, nama rename ini untuk mempermudah menjadi back. Penggunaan huruf kecil saja agar mempermudah kita. Kemudian yang terakhir, untuk mengoneksikan kita klik ini web. Jangan lupa juga
ini masuk ke notif field. Oke. Ini adalah contoh dari desain di screen 2. Kemudian setelah itu kita masuk di screen 1, masuk di blok screen 1. Pertama, ketika kita mau masuk di blok screen 1, kita bisa langsung mengklik simpan di sini. Kita klik di sini simpan, cari ini. Oke. Kemudian kita bisa mencari lagi dengan web 1 URL 2. Oke, di sini kita masukkan. Kita bisa masukkan agar bisa pas masuk. Kemudian selanjutnya kita bisa masuk ke teks join. Masukkan, ada sekitar 15. Ini sudah ada 2, maka kita bisa masukkan 7 pasang lagi atau 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Oke. Kemudian selanjutnya kita bisa masukkan teks juga untuk nantinya diisi. Oke, masukkan 1, kita bisa copy CTRL-C, kita copy saja langsung. Kemudian di sini selanjutnya kita masuk ke web 1 untuk memasukkan dari web 1. Kemudian kita bisa klik yang URL encode. Oke, kita masukkan. Nah, ini kita bisa masukkan. Kemudian selanjutnya text box 1. Bisa kita text box 1 di teks. Oke, kita bisa klik ini lagi. Masukkan kembali. Kemudian ini sama semua sampai bawah, kita bisa copy. Ini juga ada sekitar 7, maka kita sama sampai bawah, samakan semua. Turun. Oke. Pokoknya kita masukkan sampai bawah. Nah, untuk ini klik juga. Mohon maaf, yang diklik ini salah. Ini diklik, kemudian kita masukkan ke bawah semuanya agar penuh. Ini kita edit dulu. Edit semua sampai bawah. Ini maksudnya karena data text box dari awal sampai akhir kita bisa hapus ini. Untuk memudahkan menghapusnya, kita bisa kecilkan, kemudian kita hapus yang paling bawah. Kita hapus ini, tarik. Oke, kita hapus. Oke, jadi full paling bawah. Nantinya kita akan memasukkan text box 1, yaitu seperti gaji, nama karyawan, golongan, dan lain sebagainya. Kemudian kita besarkan lagi. Kemudian di sini kita bisa langsung membuat Google Form-nya.
di sini kita bisa klik untuk menunggu Google Form di sini. Oke, kita buka formnya. Mohon maaf, tunggu agar langsung selesai. Kita bisa lanjut. Ini sebelumnya kita tarik ada di web satu lagi, web, terus kita tarik web di get. Oke, kita bisa masukkan di sini. Kemudian yang terakhir ada view data. Kemudian kita cari masuk. Kemudian ada control another screen. Kemudian yang terakhir kita bisa teks masuk. Nah, di sini kita ganti menjadi screen 2 karena nantinya yang dari screen 1 agar bisa masuk dari screen 2-nya. Oke. Di sini sudah, kita lanjutkan membuat form. Kita tambahkan di sini. Di sini kita bisa tulis formulir. Kita bisa tulis formulir data gaji karyawan. Kemudian yang di sini pertama kita masukkan adalah NIK. Oke. Yang kedua ada tulisan NIK nama karyawan. Kemudian yang ketiga ada golongan. Kemudian setelahnya kita masukkan gaji pokok. Gaji pokok, mohon maaf, ini klik jawaban singkat. Kemudian ada setelah gaji pokok tunjangan. Setelah itu kita masukkan dengan pajak. Yang terakhir kita masukkan dengan gaji bersih. Oke. Gaji bersih. Setelah itu kita bisa masuk ke sini. Kita salin link ini. Kita isi sembarang untuk nantinya akan mengopi link yang kita butuhkan. Oke, dapatkan link. Kita bisa salin link. Kemudian kita buka di sini yaitu Notepad. Kita copy di sini. Di sini kita bisa pindahkan data yang nanti akan dimasukkan. Jangan lupa yang pertama kita ganti di sini datanya dan kita hapus ini. Oke, kemudian kita di sini juga bisa edit. Kita copy ini, masukkan ke sini juga yang nantinya akan dimasukkan. Di sini kita ganti dengan tulisan form response. Kemudian yang terakhir di sini jawaban,
kita bisa tambah untuk masuk di form spreadsheet buat baru. Kita tunggu dulu karena ini loading. Kemudian nanti ini sudah masuk nih nama karyawan, golongan, gaji pokok, tunjangan, pajak, dan gaji bersih. Kita bisa copy alamatnya, kemudian kita bisa klik di sini. Oke, selanjutnya kita bisa masuk ke tadi ini. Kita masukkan yang pertama, masukkan yang ini, alamat ini kita masukkan. Kemudian yang kedua kita masukkan ini. Ketiga kita masukkan lagi bawahnya sampai terakhir. Ini adalah data tadi yang dari NIK, nama karyawan sampai gaji bersih. Tinggal 2 yang akan kita masukkan. Oke. Selanjutnya di yang keenam adalah pajak. Karena pajak adalah 10% dari gaji bersih, maka kita bisa ganti pajak menggunakan 10 kali 10% dari text box 4. Kita bisa tambah di sini match kali, kita masukkan kali, kemudian match juga kita masukkan bagi, dimana gaji bersih dikali 10%, maksudnya seperti itu. Kita masukkan gaji bersih di sini. Di sini kita masukkan ini. Oke, kita bisa copy 10/100 karena pajak adalah 10% dari gaji bersih. 10/100. Kemudian yang ketujuh juga, karena gaji bersih merupakan gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi pajak, maka kita ganti di sini. Kita bisa masuk ke map. Kemudian kita ini di sini pertama ditambah dulu. Kemudian kita masukkan juga pengurangan, di mana gaji bersih ditambah dengan tunjangan. Tunjangan itu ada text box 5 dikurangi dengan pajak. Kita copy langsung di sini. Nah, ini adalah bentuk dari, ini kita bisa bentuk dari desain atau blok dari screen 1. Kemudian saya akan masuk ke screen 2 karena sebelumnya saya sudah pernah membuat project yang sama. Kemudian saya akan mengcopy dan blok dari desain 2-nya karena untuk mempercepat pengerjaan. Kita buka data gaji sebelumnya karena saya sudah pernah membuat, tapi untuk mengkopinya tidak hanya langsung mengcopy. Kita tunggu dulu untuk membuka data gaji ini. Ini screen 2-nya. Ini adalah blok dari screen 2. Yang pertama kita bisa copy. Jika di sini masih ada, kita bisa remove from backpack. Oke, ulangi. Di sini kita bisa empty. Oke, kita hapus semua dulu isinya dan kita masukkan 1, 5. Kemudian ini ada yang
6 dan yang terakhir ini. Oke. Nah, kemudian kita bisa masuk ke project kita yang tadi. Kita bisa copy. Pertama kita bisa masukkan ini. Kemudian yang kedua kita masukkan lagi. Oke. Yang ketiga kita masukkan lagi. Jangan sampai ada yang terlewatkan. Kemudian kita masukkan lagi. Ada ini. Kita bisa kecilkan. Oke. Dan yang terakhir ini kita bisa masukkan ini. Oke, kita bisa masukkan. Dan yang terakhir kita copy ini. Oke, ini adalah bentuk yang kedua. Kita bisa aplikasi ini. Kemudian kita tunggu. Ya, saya akan melanjutkan karena tadi saya pause dulu karena tadi adalah mengupload aplikasi yang memang saya buat. Kemudian setelah terupload di sini ini adalah contoh barcode-nya dan ini setelah saya upload. Kemudian di sini saya akan mengisi data apakah masuk ke Google, ke formulir spreadsheet saya. Di sini saya sudah mengisinya dan masuk. Ini adalah data yang saya masukkan tadi, Rodikin, kemudian dan lain sebagainya. Ini adalah jumlah gaji pokok, tunjangan pajak, dan gaji bersih yang sudah saya buat tadi. Kemudian kita ganti ini menggunakan rupiah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.